Selamat pagi dan shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan karuniakan. Kita menikmati karya dan penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita semalam. Pagi ini dalam Minggu 21 Juli 2024, kita akan mendengar firman 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Nantinya saya akan membaca ayat 18 sampai 22. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Sungguh luar biasa penyertaan dan kasih-Mu bagi kami. Pagi ini kami dimungkinkan dengan berkat-Mu, dikaruniakan hari baru. Pagi ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk memahami dan melakukan kebenaran Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Saya akan membaca ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh. Biarlah ini menjadi petunjuk bagi manusia, ya Tuhan Allah. Apalagi yang masih dapat dikatakan Daud kepadamu. Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah. Demi firman-Mu dan sesuai kehendak hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami." Amin. Tema, syukurilah, kuresumangai. Saudara-saudaraku yang terkasih, merespon setiap peristiwa dalam hidup ialah tindakan yang wajar. Ada yang menangis, kecewa, tertawa, ceria, dan lain-lain sebagainya. Respon-respon seperti ini normal dan hampir terjadi pada setiap umat manusia. Terlebih ketika manusia menerima dan menikmati berkat Allah. Tentunya syukur yang berisi pengagungan kepada sang sumber berkatlah yang mestinya diperlihatkan. Raja Daud dalam pembacaan kita saat ini memperlihatkan sikap demikian. Bersyukur menjadi responnya ketika Allah yang ia sembah menyatakan janji yang sebenarnya telah menjadi kerinduan sang raja, yakni mendirikan rumah bagi tabut Allah. Bagaimana Daud mengekspresikan wujud syukurnya? Pertama, hidup dalam kerendahan hati. Ia menyadari bahwa mengakui bahwa segala pencapaiannya sebagai raja semata-mata karena karya Allah baginya. Yang kedua, mengakui kebesaran Allah. Dalam kerendahhatian dan pengenalan yang benar tentang Allah, ia mengamini bahwa tidak ada yang dapat menyamai kasih dan kuasa Allah. Lalu yang ketiga, ia bersikap untuk terus tunduk pada pengaturan Tuhan. Karena dia sadar bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam setiap peristiwa kehidupan Daud dan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, semestinya hal-hal tersebut meneguhkan iman kita untuk terus teguh di dalam Kristus Yesus. Jika kita kembali mengingat-ingat, maka tampaknya tidak salah juga untuk merenungkan bahwa siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Sekuat apakah kita menjalani lika-liku kehidupan tanpa pertolongan Tuhan. Ingatlah bahwa kasih-Nya terus mengalir. Tiap pagi rahmat Tuhan dinyatakan, bahkan kita yang berdosa pun ditebus dan dikuduskan oleh Tuhan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak merespon karya Allah
yang sungguh besar itu. Responlah dalam syukur kepada Tuhan yang memberi kehidupan ini. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa kami menghargai, mengaminkan karya dan kasih Tuhan yang ajaib, yang besar dalam hidup ini. Menyelamatkan hidup kami, mengorbankan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih. Dan karena itu sepatutnya kami selalu datang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Hari Minggu, di hari ini, kami mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kami masuk dalam rumah-Mu beribadah. Berkati kami semua yang mengangkat tugas pelayanan, semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang beribadah. Kami boleh diberkati dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini. Berkatilah pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Bangsa ini menjadi bangsa yang tentram. Mendoakan umat Tuhan dimanapun, yang sakit sembuhkan ya Bapa, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu. Mendoakan saudara-saudara yang mencari pekerjaan, karuniakan pekerjaan yang bagi mereka, yang aktif bekerja, perlengkapi dengan hikmat, kekuatan, sukacita, kesehatan yang prima, bekerja dengan baik. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati. Yang sementara dalam pendidikan, peliharakan. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka hari ini. Tuntunlah hidup kami hari ini ya Tuhan. Ini syukur kami sampaikan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh, selamat pagi, selamat hari Minggu.